Oke. Oke, topik pertama selesai tentang bagaimana kita mencapai identifikasi senyawa, elusidasi struktur, tentunya jelas. Nah, maka kita ada dukungan lain yaitu tentang kimia komputasi atau computational chemistry ya. Jangan kebalik menerjemahkan ya. Bukan komputasi kimia, tapi kimia komputasi. Ini adalah cara kita untuk menggunakan komputer yang sangat hebat itu untuk menghasilkan data yang nanti bisa mensupport kita tentang senyawa problem kompleks yang ada di problem yang rumit yang ada di eksperimental ya. Oke. Dulu menakutkan karena kita mengistilahkan dengan theoretical chemistry. Wah, theoretical chemistry itu persamaan Schrödinger, nggak selesai-selesai dipelajari gitu ya. Tetapi ini bukan, esensi dari komputer itu kita manfaatkan untuk dapat melakukan simulasi yang cepat, ya, tanpa harus ditungguin, jadi tidak harus di depan komputer terus, tetapi komputer itu berjalan untuk kepentingan dan perintah yang kita berikan. Baik, jadi ini tadi yang saya ceritakan, jadi saya juga cerita LIPI misalnya menyiapkan komputer, sebuah komputer gitulah yang dapat diakses oleh teman-teman. Jadi kalau di universitasnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu powerful kemampuan komputernya, bisa manfaatkan di teman-teman di LIPI. Nah, misalnya ya, karena ketua LIPI-nya juga orang modeling, jadi sangat mudah untuk dapat berkomunikasi dengan beliau. Jadi kalau kimia komputasi isinya gambar ya, jadi menyenangkan. Jadi kalau mau belajar, mungkin ada teman-teman yang baru belajar kimia komputasi, kalau saya selalu menyarankan jadikan aja gambar itu sebagai sampul buku. Sekarang nggak ada sampul, nggak bawa buku ya, catatan-catatan itu, karena itu menarik. Begitu. Saya kira hadiah Nobel ini pengantar aja tahun 98. Kenapa saya selalu mencontohkan itu? Karena itu 1 tahun setelah saya ke Austria dan pemenang hadiah Nobel berikutnya tahun 98. Saya 97 ke Austria dan 98 pemenang hadiah Nobelnya bidang kimia komputasi, yaitu Walter Kohn orang fisika, kemudian Poppel yang memang senang punya passion di bidang matematik, tapi dia orang kimia. Pemenang 2013 juga ada tentang Nobel Prize di bidang kimia komputasi sebenarnya, kimia, tapi yang pemenangnya adalah kimia komputasi. Nah, kalau cerita kimia komputasi pasti ada 2 hal yang bisa dijaga, yaitu komputernya, kemudian metode menghitungnya. Nah, metode penghitungannya ada ab initio, ada semi empiris, DFT dan sebagainya. Itu kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi pilihan itu adalah pilihan operatornya atau ilmuwannya. Pilih yang mana sesuai dengan topik atau luasan ya masalah yang akan diselesaikan. Software kimia komputasi banyak, mau yang free atau yang berbayar. Orang selalu kalau bilang Gaussian 09 mahal, itu karena yang mengeluarkan ngitungnya itu yang dikeluarkan oleh pribadi. Ya. Tapi kalau Unpati yang beli dapat diakses oleh seluruh orang farmasi, teman kimia, bahkan teknik ya, itu jadi murah. Ya. Kalau nggak bayar sendiri semuanya kan murah. Ya. Nah, atau cari yang gratisan, open source, itu juga tersedia. Atau kalau itu nggak punya, mau bekerja sama dengan kami, silakan ya, di AIC. Nah, AIC ini adalah, ini sedikit aja mengenalkan, dari tahunnya keren ya, UGM itu tahun lalu 70 tahun, Universitas partner kami, Universitas Innsbruck yang saya sekolah di sana itu baru 350 tahun, jadi jauh banget. Unpati berapa tahun ya umurnya ya? Itu mesti lebih muda dari itu. Tetapi tentu saja ya yang muda cepat bisa bergerak karena difasilitasi oleh apa yang sudah ada sekarang. Inilah partner ini sangat bagus. Saya kira banyak teman-teman kimia yang belajar di sana, tidak hanya untuk program doktor, tapi sandwich, research, dan sebagainya. Silakan kalau kita mau bareng-bareng ke sana. Topiknya saya kira umum ya,
di kimia komputasi dimodelkan, kemudian metodenya aja yang macam-macam. Tapi yang bertanggung jawab terhadap melihat strukturnya seperti apa, terus sistemnya seperti apa, itu adalah orang modeling itu, harus mengerti ya, harus mengerti yang sedang kita modelkan itu seperti apa kebiasaannya. Ya. Oke, ada beberapa riset topik yang ini, teman-teman bisa mengakses publikasi kami ya, sangat mudah untuk dapat mengikuti apa yang sedang dikerjakan di AIC. Oke, jadi molecular docking itu sebenarnya simple, orang teman-teman biokimia juga mengerjakan. Jadi kalau ada reseptor dan ligan, ligannya katakanlah obat, maka kita cocokkan. Kalau itu cocok, nah, kita gabung di sini, plus docking. Ini molecular docking. Docking di mana? Nah, itu di sisi aktif dari reseptor. Reseptor itu protein, ya. Maka protein itu yang besar, giant molekul itu ada spesifiknya yang untuk nempel atau terdocking senyawa yang terkait dengan menjadi obat dari penyakit itu, dari sangat spesifik. Kalau bukan kimia kombinasi, lock and key gitulah kira-kira. Ya. Sehingga pembahasannya selalu, ini kimia banget pembahasannya istilahnya. Karena kita harus menerjemahkan interaksi, maka kita harus punya pengetahuan tentang supramolecular chemistry, interaksi antar molekul. Kemudian jenis interaksinya harus dicek, kemudian terakhir energi. Jadi kalau kadang-kadang teman-teman bilang, energi yang penting Pak, energi itu hanya karena akibat dari interaksi, model interaksinya. Kalau model interaksinya bagus, ya energinya pasti bagus, ya, sangat negatif misalnya. Jadi itu yang dilakukan untuk mengerjakan molecular docking. Nah, ini contohnya, jadi dari interaksi itu adalah kesesuaian, ini molekulnya dengan sisi aktif dari protein itu, kemudian kita cerita tentang tipe interaksinya seperti apa. Jadi kita bahas satu persatu. Ini kimia banget ya, artinya yang bisa menjelaskan, bukan begitu, orang kimia akan dengan mudah menjelaskan semacam itu. Baik. Nah, kembali lagi seperti tadi sampaikan, kita harus punya protein data bank, karena nggak mungkin kita buat struktur sendiri, menggambar sendiri, impossible ya. Maka kita manfaatkan ini free protein data bank, ini free sehingga kita bisa memperoleh dengan gampang, apalagi COVID-19 ini, wah semuanya digratiskan begitu. Nah, ini penelitinya lagi Pak Mario ya, ini yang ada di pengundang acara. Jadi senyawa-senyawa yang macam-macam ini, senyawa-senyawa yang misalnya kita anggap ini adalah yang diperoleh dari bahan alam, maka kita dockingkan pada protein yang sama. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih interaksinya bagus, ya, dan sangat memberikan ciri khas bahwa itu adalah senyawa aktif untuk obat tertentu itu, ya, atau penyakit tertentu itu, maka itulah yang kita nominasikan sebagai kandidat. Ya. Simpel semacam ini logikanya. Kalau dikerjakan bisa lama atau bisa cepat juga ya. Pakai doa ya. Ini yang dikerjakan sementara ini di AIC. Jadi pertama kali biasa ya, kalau orang modeling kita coba dengan senyawa yang sudah diketahui dulu. Jadi yang sudah diketahui kita dockingkan, kalau itu sesuai ya, memberikan struktur yang bagus, berarti metode untuk docking itu sudah sesuai. Sesuai artinya bisa digunakan untuk docking senyawa-senyawa bahan alam tadi yang sudah diisolasi itu untuk sistem, untuk protein yang sudah diketahui itu. Jadi gini, membuat cetakan gitu ya, cetakannya udah jadi, senyawanya dalam strukturnya itu semacam ini, kalau sudah berikatan dengan protein, setelah itu ini dikeluarkan nih, reference compound ini, terus diganti dengan senyawa yang dijadikan kandidat untuk obat. Kalau itu cocok, sesuai ikatannya, nah maka kita katakan kandidat.
sesimpel itu logika yang digunakan. Ya. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan hari ini ya, dari bumi rempah untuk Indonesia dan dunia, katanya tadi saya kira tadi sampaikan teman-teman apa yang bisa saya sampaikan semacam ini. Saya selalu mengundang. Jadi webinar itu hanya ketemu, apalagi ini bertemunya lewat udara gitu ya. Tetapi yang penting adalah setelah ini teman-teman bisa berkomunikasi dengan kami lewat teman-teman, itu sangat bermanfaat. Kalau cuma mendengarkan ini kan bisa diputar lagi nanti ya. Tetapi bahwa ini membuka jalan untuk komunikasi lanjut. Saya kira itu Pak Malik, Pak, Ya. yang bisa saya sampaikan.